Sa'ban berjalan dia lebih kurang 2 jam untuk solat berjamaah, tidak pernah terlambat. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih jua Sa'ban kau merasa menyasa, kau hendak lebih banyak, karena hitungannya 1 langkah 10 kebaikan, 10 amal, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, yamsina alal jamaah, berjalan kakinya menuju solat berjamaah ke masjid, maka orang itu jadi bahan pembicaraan malaikat Allah fil mala'il a'la, di langit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kalau lalu saya sudah kurang makan atau apa? Hari dingin ya ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fasma'u kalam Allah fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara sidang jamaah Isya dan Tarwih, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid ya. Sekarang kan ditukar pengurus DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Ketua beserta seluruh pejabat-pejabat di bawahnya. Ya, mudah-mudahan yang menjadi khadimul ummah, yang menjadi pelayan umat ini diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Bapak RT atau Ibu RT, Bapak atau Ibu RW, Ketua Pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi pandai, dan seluruh ketua-ketua lah yang tidak sempat dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu macam ketuanya. Ya nah, ketua partai mungkin ada, ketua majelis taklim, kemudian ketua arisan. Banyak ketuanya, tanpa merasa mengurangi rasa hormat kita, maka semuanya kita ini insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita rindukan ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya kita tahu ini, maka kita akan senantiasa meminta kepada Allah dijadikan 12 bulan itu Ramadan semuanya. Ya, karena luar biasa begitu banyak ladang amal dan juga ibadah yang kita lakukan itu ganjarannya luar biasa mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad
Rasul yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan. Mudah-mudahan ketika nanti sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semua kita sudah ditimbang amal baik dan amal buruk, maka terjadi keputusan qadarullah, kita berdampingan rumah kita dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita langsung mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa setiap malam sebelum kita melaksanakan salat sunat tarawih, maka sembari kita menenangkan nasi yang baru saja masuk ke dalam perut, istirahat agak sebentar menjelang kita melaksanakan salat sunat tarawih, maka kita dengarkan sedikit pengajian tausiah Ramadan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang gunanya adalah kembali kita mengingatkan pelajaran kita yang pernah kita pelajari, kaji-kaji yang pernah kita dengar, yang pernah kita tuntut. Mungkin ada kita yang terlupa, ada kita nanti kalau maka lewat daripada tausiah Ramadan ini, yang lupa insyaallah di kanan, yang tak kalau bisa di jagoan, ya nak. Tapi lah ada nampak yang tak kalau di muka dan di belakang lah banyak lo nanti kalau. Kalau tak kalau tak itu jo ayo sagayu yang mamu jagoan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kita pada malam kini diagiah amanah oleh pengurus masjid untuk menyampaikan tausiah dengan tema atau judul memakmurkan masjid. Ya. Jadi anak-anak yang mencatat, lah boleh catat judulnya ya. Memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid judulnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-18 yang sudah kita baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada orang yang akan memakmurkan masjid itu kecuali hanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan betul-betul yakin dengan adanya hari akhirat. Kemudian mereka setelah yakin dengan Allah, yakin betul dengan hari akhirat, maka dia takut kepada Allah, lalu dia melaksanakan perintah Allah, yakni solat 5 waktu sehari semalam. Kemudian di samping itu, ketika solat dia sudah lakukan, dia berusaha, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizqun karim, diberikan oleh Allah harta yang melimpah, diberikan keluasan rezeki, wa ataz zakah, lalu dia menyisihkan sedikit untuk berzakat. Walam yakhsha ilallah, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ini orang yang akan memakmurkan masjid itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Berarti orang yang tidak pergi ke masjid, maka sudah jelas kategorinya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Berarti tidak bana-bana yakin dengan Allah, tidak bana-bana yakin dengan hari kiamat. Jadi kalau sabana-bana yakin orang dengan hari kiamat, maka sembahyang tarawih ko tidak sampai ko jumlah ya nak Pak Haji, malimpah sampai kateh, malimpah lo sampai ke sampiang, bahkan nanti jalan kau terpakai kalau orang batu-batu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita masih banyak terbuai dengan rayuan-rayuan daripada dunia. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memakmurkan masjid, maka setidak-tidaknya ada 3 yang harus kita lakukan. Ya, setidak-tidaknya 3 poin. Pertama, memakmurkan masjid dari min nahiyatil bana, dari segi bangunan fisiknya. Ya nah,
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, siapa yang mampu dia membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sagadang sarang burung, maka banallahu lahu, Allah akan buatkan untuknya baitan fil jannah, sebuah istana di surga. Ya, sagadang burung ya diberikan kata ada kita kesempatan kekuatan buat musola misalnya atau buat masjid, maka imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibuatkan rumah istana yang megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ampun ada piti dah Ustaz, ya dah uang cuman pas-pasan, maka satu kaedah mengatakan man la yudriku kulluh wa la yutsraku kulluh, siapa yang tak bisa semuanya, wala yusraku kulluh, jangan tinggalkan semuanya. Penjelasan sederhananya, kalau kita tidak bisa membangun sebuah masjid yang megah, maka bagian dari masjid itu jangan kita tinggalkan. Contoh, tadilah disabui oleh disampaikan oleh pengurus masjid, kita akan perlu bana pitih kini untuk membuat tangga misalnya. Ya dah. Atau misalnya untuk bali karpet, atau misalnya untuk memperbaiki ya dinding masjid misalnya, maka itu bagian dari masjid. Mala yusraku kulluh, siapa tidak bisa secara keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Ambo hanya bisa Pak Haji misalnya memberikan bantuan 50 sak semen misalnya, luar biasa. Kalau tidak bisa 1 sak semen, kalau tidak bisa misalnya 10.000, ya berapa kesanggupan kita untuk membangun masjid, maka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalasi oleh Allah dengan istana yang megah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid ini sudah awal dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama dibuat itu ya Masjidil Haram, ya di Bakkah. Bakkah nama lain daripada kota Mekah. Nah, ini yang pertama rumah Allah yang dibuat masjid. Rasul juga sudah mencontohkan, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, maka singgah dulu di Kuba. Ya kan? Singgah dulu di Kuba. Tak beramalam di Kuba dah tagak dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid sebuah. Ini Rasul mencontohkan bagaimana kita umat Islam ini, kalau dima awak tampe awak satu komplek minimal ada cik surau. Satu komplek minimal ada satu masjid. Ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dima tibonya dibuat oleh Rasulullah masjid. Maka jadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Kuba. Jadi kalau ada yang pergi umrah, ini ada kesempatan itu ziarah ke Masjid Kuba. Siapa yang solat, siapa yang beruduk dari tempatnya masing-masing atau dari hotel, lalu dia menuju Masjid Kuba dan solat sunat 2 rakaat, maka nyu samo lo artinya mengerjakan ibadah umrah. Jadi di Madinah, kalau bisa sering-sering, kalau awak yang pergi umrah kok cocok pergi Masjid Kuba. Nah, saya misalnya angkotnya tu atau taksinya 5 rial, ya 5 rial Kuba, ya kan. Tapi kalau jamaah yang biasa ambo bawa, kok lain lo kok. Mereka nak pernah bertanya, Ustaz, di mana Masjid Kuba? Kalau pergi awak sekali sehari itu tidak ada itu pertanyaan. Dan ditanya oleh jamaah kok, Ustaz, yang menjual galeh mentuk ameh-ameh tu di mana Ustaz? Yang menjual ceret warna kuning-kuning tu di mana Ustaz? Sajadah nan tabah api murah bali Ustaz di mana tu? Kaligrafi nan murah di mana Ustaz? Pergi shopping untuk pergi ke Masjid Nabawi. Ini bertukar niat. Ya. Bertukar nanti pahala menjadi
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kita di Masjid Nabawi, kalau bisa 4 hari kita di Masjid Nabawi itu 4 kali pergi ke Masjid Kubah. Nah, luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan Rasulullah, sianan pai ke Masjid Kubah. Ia dah keadaan suci, sudah berwuduk, kemudian solat sunat, maka samu inyo melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini begitu mulianya Masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin memakmurkan masjid, ya pertama dari segi bangunannya. Maka berlomba-lombalah kita untuk memperancak masjid, ya kan? Kalau di bulan puasa nampak masjid kau semakin sampi, ya dah. Ba'a caranya supaya masjid kau dipagadang. Kalau bisa tambah lantai 3 ke pengurus. Itu sampai malam kali mau balik sebenarnya. Kalaulah malam mana balik, lah lapang lo surau kau lihat. Lah luas lo nampak masjid kau lihat, ya nah. Lah nampak kesenan, gadang masjid balik. Sebenarnya bukan masjid dan gadang, tapi awak tu bana nan lah berkurang. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masjid rancak, insyaallah jamaah nyaman. Ya. Kalau jamaah nyaman, insyaallah semakin hari semakin bertambah jamaah, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin memakmurkan masjid, maka kita yang ada di sekitaran lingkungan ini harus aktif solat berjamaah. Ya nak? Tak mungkin orang Australia pergi kemari loh. Tak mungkin lah orang dari London pergi sembahyang ke Villa Anggrek. Hanya kita yang berada di sekitaran masjid ini sama-sama awak pergi solat berjamaah. Ya nak? Kita kaji balik bagaimana pahala sembahyang berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Kalau kita solat berjamaah, maka dapat bobot dewak 27. Kalau awak cuman surang sembahyang di rumah, maka ciek dapat. Kalau kita solat Isya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah berjamaah di masjid, maka kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi, man sholat salatal isya'i jama'atan, siapa yang solat isyanya itu berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka sama artinya mereka itu mendirikan malam, sembahyang malam, qiyamul lail setengah malam. Setengah malam sembahyang isya rakaat. Kalau kita hitung, kalkulasikan satu malam itu 8 jam misalnya, berarti sampai jam awak tagak sembahyang ruku sujud, tagak ruku sujud, itu nak ada berhenti lampu merah tu full. Nah, kita saya solat tarwih palingan 30 menit, ya nak? Kau pinggang tu panik tu mah, batih lah naik ya, kudu bakal lah sakit, karena tak kena kolak di rumah, ya nak? Tapi kalau betul-betul beribadah lillahi ta'ala, maka 100 rakaat Nabi Muhammad SAW sampai bangkat dan terasul dia lah. Baik itu karena kekhusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kini kita ini disibukkan dengan urusan masing-masing, sehingga ndak namuah pai sembahyang isya berjamaah dah. Apalagi ibu-ibu, nyo kadang ndak ada urusan dah. Habis solat maghrib tu, nan ibu-ibu ko yo tangangu saya di muka TV le. Tangangu saya tas sanda ya. Si goreng kawan cek, kacang goreng cek. Tonton dia pici remote tu. Ko film nancak, ko sinetron nancak. Ko nancak berita. Lah azan garin di masjid, lah azan ustaz di masjid. Ndak yo pai ke surau dah. Padahal kalau nyopai ke masjid, maka solat isya yang dia lakukan itu diimbangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan solat malam setengah malam suntuk. Itu sembahyang isya. Makanya berjamaah ke masjid, jangan solat dia awak di muka TV. Ya nah, ikonan ibu-ibu solat di muka TV.
Bila waktu solat samantara sinetron ko sedang iklan. Ina sinetron sedang ancak, iklan tiba. Bantahlah sajadah ko di muka TV. Allahu Akbar. Jali asngene alun leleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alun sudah iklan ko habis lah dah. Lah sudah gaek ko sembahyang Isya. Bara kecapean sembahyang. Ina kalau sembahyang aku masaji nya berjalan lo 10 minit. Tinggal sinetron batanyo lo aku. Lah sampai 5 episode ya. Ini yang membuat kita terpesona. Ya dah. Cara tu banyak. Kadang dak lo do TV do tapi nyo ado HP. Asik lah mancaliak pacebok. Ya. Mancaliak Instagram, kini WA banyak. WA banyak grup. Mulai dari grup TK cek lo WA. Ya kan? Beko SD cek lo grupnya. SMP ampe grupnya. Batu karena kelas 2 naik kelas 3 nyo pindah tinggal. Tu pindah lo ke SMP celai buat lo grup celai. SMA tak itu lo asik baca grup. Sampai jam 3 itu saya kerja. Lupa dengan solat, lupa dengan Quran. Sampai bila awak katakah iko? Ya nah, manyasanya bila katiko lah di puruan di orang awak ke dalam liang lahat, baru manyasa awak. Farji'na na'mal solihan inna muqinun dalam surat Sajadah. Ya Allah, kalau mau diiko keadaan di dalam nukubu ko, balian kami lek. Yo kami ingin solat Isya lek. Kami ingin baca Quran lek. Kami ingin lebih banyak lagi melangkahkan kaki untuk solat berjamaah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai awak menyasa terjadi di alam kuburan. Berapa banyak jutaan orang yang berada di alam kubur itu ingin kembali ke atas dunia beribadah. Awaklah sanang-sanang dateh dunia kau ndak yo namuah beribadah lah. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setengah malam suntuk. Mulai subuh apa dan ibu. Kalau subuh berjamaah kita luar biasa lo gadang dagi oleh Allah pahala. Kalau tadi semalam setengah malam, kalau kita solat subuh berjamaah di masjid, maka Allah akan agih kita pahala sama dengan beribadah qamal lail kulluh. Satu malam suntuk kita solat malam. Sembahyang subuh 2 rakaat ya. Tapi berjamaah di masjid, maka samu awak sembahyang sunat 8 jam pak. Satu malam suntuk. Kajalah. Ini yang kita rebut. Inilah memakmurkan masjid itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka tahukah kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli khutwatin, setiap langkah kita itu maka 10 dosa diampunan oleh Allah. 10 dosa diampunkan oleh Allah selangkah. Kemudian 10 daripada pahala kita diberikan oleh Allah dan derajat kita kembali ditinggikan oleh Allah 10 Allah. Kalau kira-kira ada 100 langkah dari masjid kita menuju rumah kita, maka tinggal manakan kalkulator saya malaikatnya. Sekian pahala ayuang saja. Ya nah. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, rajin-rajinlah kita langkahkan kaki kita menuju masjid. Jangan sampai model sahabat Rasul Sa'ban. Ya kan? Sahabat Rasul Sa'ban ketika nyo meninggal dicalian oleh Allah Subhanahu wa taala, komode engkau yazharullahu ilaih. Allah nampakkan bagaimana Sa'ban itu langkahkan kakinya dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Padahal Sa'ban itu jarak rumahnya ke Masjid Nabawi itu lebih 2 jam pak. Lebih 2 jam jalan kaki, ndak pakai potuner gitu. Ndak lo pakai Honda Bed, Honda Karisma, 2 jam. Kira-kira lah sampai Periaman awak jalan kaki tu 2 jam. Ndak panah Sa'ban kota Lambe dah pak. Ndak panah lo nyemasbuk dah. Satio sembayang 5 waktu hadir tarawih nyosaf muka tarawih. Ndak panah mencelek punggung orang dah. Karena nyosaf depan terus. Suatu kalinya subuh ndak datang. Lalu dicek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah yo jauh rumah Sa'ban kiranya 2 jam jalan kaki. Soboklah rumahnya dikawankan oleh sahabat yang lain.
Bertanya Nabi ke isterinya, "Kama saban-saban ba kau nak sembahyang subuh tadi?" Lalu kata isterinya, "Ya Rasulullah, laqad tuwuf Sa'ban ya Rasulullah." Wahai Rasul, Sa'ban sahabatmu itu sudah diwafatkan oleh Allah. Coba bayangkan, sembahyang Isya masih jemaah dengan Nabi, subuh baru nak jemaah lain karena sudah dimatikan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya orang rumah Sa'ban ko ke Rasul, inyo mangecek Rasul ke meninggal, keceknya 5 la abad. Ba ko ndak lebih jauh kecek Rasul di terangan. Rupanya bapa dan ibu, ketika kita ke sakratul maut tu dinampakan oleh Allah apa kerja awak sehari-hari. Anan paling gemar awak mancilo ayam, nampak bekoh waktu sakratul maut. Ya nak? Main domino di kedai. Itu kan nampak awak kemati awak. Main bekoh main judi, mamacik boto, kamati awak itu nampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ban berjalan dia lebih kurang 2 jam untuk solat berjamaah, tidak pernah terlambat, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih juga Sa'ban ko merasa menyasa, bah ko ndak lebih banyak, karena hitungannya 1 langkah 10 kebaikan, 10 amal, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira 2 jam berjalan bara langkah nan dibuat dia Sa'ban. Tapi Sa'ban masih menyesal. Sa'ban masih juga merasa merugi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Iktibar bagi awak, pelajaran bagi awak. Awak meloncek saya dari pintu rumah sampai ke pintu masjid tiba bara langkah nah. Nan anehnya kadang rumahnya batawi-tawi dengan pintu masjid. Nah nyo ndak apa ke masjid dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak faedah, keutamaan, fadilah yang diagih oleh Allah kalau kita mau memakmurkan masjid lewat kita solat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, tahukah engkau apa yang sedang digosipkan oleh penduduk langit?" Jadi malaikat itu menggosip lah ya. Ndak etek-etek saya menggosip waktu bayi sayur. Ya nah. Tahukah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diusipkan fil malail a'la oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit itu? Kata sahabat, Rasulullah a'lam. Rasulullah yang paling tahu, kami tidak tahu ya Rasul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai sahabatku bahwasanya orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, yamsina alal jamaah, berjalan kakinya menuju salat berjamaah ke masjid, maka orang itu jadi bahan pembicaraan malaikat Allah fil malail a'la, di langit itu. Jadi kalau kita laipai banyak sembahyang berjamaah, namu awak kolah disabui-sabui di atas langit oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti ruh daripada orang yang taat ibadah, taat solat berjamaah, barabui malaikat nanti untuk menyolatkan, untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau awak rajin sembahyang berjamaah, tu dipanggil-panggil nama awak tu. Haji Pak Haji Raples kemari lalai saja, mati lalai saja kan. Cak malaikat supaya nak didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lu kini le Pak Haji. Alun le panjang le. Bantu umur 25 tahun baru. Jadi begitu dipanggil nama kita karena mereka rindu berjumpa dengan orang soleh. Karena mereka kangen bakon nak kini saya capek kamilah taraga bana basobo jo hamba Allah nan soleh gua. Kami ingin solatkan, mandikan, doakan dan antarkan kepada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama awak kalau disabui-sabui itu Pak, sudah dibilang, sudah dibaca-baca oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kaki kita langkah untuk jamaah, maka semakin rindu malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara awak memakmurkan masjid yang ketiga lain, masjid ini kita jadikan sebagai untuk ajang menyalurkan daripada ilmu pengetahuan. Makanya di masjid itu adakan pengajian.
wirid-wirid pengajian, ceramah-ceramah agama, wirid mingguan, bulanan, tahunan dan lain sebagainya. Kalau ndak ada wirid di masjid musola, berarti kita ndak ikut serta memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ke orang yang datang melaksanakan atau mengikuti pengajian wirid itu akan diberikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala doa terbaik kepada Allah. Ya Allah, inilah orang yang senang mendengarkan ayat-ayat Allah. Inilah orang yang senang mendengarkan pengajian kalam Allah. Maka kata malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu li 'abdin fulan. Tolong ampunkan dia ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang mendengar pengajian, apakah pengajian Ramadan, apakah pengajian di luar Ramadan, khuffas alaihimul malaika, kita itu diayomi oleh malaikat Allah, kita itu akan dilindungi oleh malaikat Allah. Innal malaikata tadau ajnihataha ridan bima yatlub. Kan dikembangkan sayap-sayap malaikat itu, maka kita kini kau berada di bawah naungan sayap malaikat. Makanya 30 malam tu ketika ceramah orang ajan payah keluar. Enak. Ketika orang berceramah, kita dangan walaupun itu saja sabu ya. Enak. Walaupun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, saya selama 30 malam dua tanang saya di masjid itu pahala. Dan malaikat ikut serta mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dapat pengampunan, kemudian awak dimohonkanlah oleh malaikat Allah supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada pengurus masjid, nah minimalnya ada wirid sekali sebulan lah. Itu paling yang sangat enak. Kalau tidak berarti maka kita tidak ikut ambil bagian dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimalnya 3 poin untuk memakmurkan masjid kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lengkap yang 3 maka insyaallah masjid ini akan makmur, jamaahnya akan melimpah, rahmat Allah akan senantiasa diberikan kepada kita. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sesuai juga dengan kata Pak Haji tadi, silakan ceramah panjang-panjang tapi tidak boleh lebih dari 20 menit. Terima kasih atas semua perhatian. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.